Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rintan Srinasti dari program studi teknologi pangan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teknologi pengolahan margarin dari nabati dengan judul Quality of Margarine, Fat Selection and Processing Parameters. Jurnal ini ditulis oleh Mat Sahrin Iskandar MSc dan kawan-kawan pada tahun 2005. Margarin adalah produk makanan berbentuk plastis yang merupakan emulsi dari air dan lemak. Margarin merupakan campuran antara lemak dan air, serta bahan lain seperti garam, pengemulsi, flavor, pewarna, vitamin, dan lain-lain. Margarin umumnya terdiri dari beberapa jenis minyak maupun lemak nabati melalui berbagai campuran minyak atau oil blend. Untuk tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk meninjau aspek pemilihan lemak margarin, termasuk sifat kimia dan sifat fisik serta pengolahan margarin. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap 1 faktor dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Kemudian data statistik dianalisa dengan menggunakan metode ANOVA, dan apabila terjadi perbedaan dilakukan uji lanjut dengan uji Duncan atau DMRT. Uji Duncan ini dilakukan pada taraf 5% untuk mengetahui perbedaan masing-masing taraf perlakuan. Metode yang digunakan adalah metode spektroskopi inframerah atau yang biasa disebut FTIR dengan memberikan dorongan untuk formulasi garin. FTIR ini adalah alat yang menggunakan prinsip spektroskopi dengan sinar infrared. Untuk proses pengolahan margarin terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, emulsifikasi, pendinginan, dan pengemasan. Emulsifikasi adalah proses pembentukan emulsi dari bahan-bahan yang tidak saling melarut karena perbedaan polaritas, seperti pada fase air dan fase minyak. Emulsifikasi ini bertujuan untuk menghomogenkan bahan dengan menggunakan suhu tertentu. Selanjutnya ada pendinginan. Pendinginan pada pembuatan lemak margarin termasuk dalam kategori pendinginan dan pemadatan yang cepat. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan campuran yang baik untuk memisahkan padatan sehingga dapat membantu meningkatkan stabilitas. Dan untuk mempercepat proses pencampuran, dapat dilakukan proses interesterifikasi dengan menambahkan katalis kimia seperti senyawa NaOH atau NaOCH atau katalis alami atau biasa yang disebut enzim lipase. Selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan ini dilakukan setelah proses pengolahan selesai. Pengemasan berfungsi untuk menjaga produk agar tetap steril dan memperpanjang waktu simpan. Kecacatan margarin dari nabati akibat bahan kimia dan atau fisik disebabkan dari proses selama atau setelah produksi. Cacat selama produksi adalah lumpiness, penyiraman, hardening, perubahan warna, adanya bintik-bintik, timbul rasa asin yang berlebih dan berminyak yang berlebihan. Sedangkan cacat setelah produksi adalah sandiness, pewarnaan, pengerasan, dan terjadinya pemisahan minyak. Untuk perlakuan dari bahannya sendiri, pembuatan margarin dilakukan dengan cara membuat emulsi antara fase minyak dengan fase air. Tahapan prosesnya meliputi formulasi lemak atau minyak, pencampuran fase minyak dengan fase air, pendinginan untuk pembentukan plastisasi. Margarin dan nabati dibuat dengan mencampurkan 2 fase ke dalam minyak. Ke dalam fase minyak ditambahkan lecitin, flavor, BHA dan BHT, sedangkan untuk fase air ditambahkan garam. Campuran pada fase minyak dipanaskan kemudian ditambahkan fase air, lalu diaduk selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya minyak didinginkan dengan media air pendingin. Dan yang terakhir minyak dipindahkan ke ruangan untuk diuji stabilitasnya.
Selanjutnya ada parameter yang diamati. Yang pertama itu ada daya sebar atau daya oles. Daya oles adalah kemudahan margarin dalam pengolesan terhadap produk makanan. Yang kedua ada konsistensi dan tekstur. Konsistensi ini adalah ukuran kehalusan, kemerataan, dan keadaan plastis dalam margarin. Itu bisa berkisar dari sangat lembut, seperti jelly sampai lunak, sedang keras, ataupun rapuh. Untuk tekstur adalah ukuran dari struktur. Hal ini bervariasi dari halus sampai bertepung, berumput, berbutir, atau berpasir, yang artinya adalah kasar. Yang ketiga ada pemisahan minyak. Selanjutnya ada gambar grafik dari profil SFC dari margarin. Margarin di sini yang dimaksud berbeda-beda. Misalnya ada minyak sawit, selanjutnya ada untuk kue kering dan lain-lain. Grafik itu menghasilkan bahwa tekstur dan konsistensi tidak berkorelasi dengan SFC, tetapi dengan faktor lain seperti pemrosesan, kondisi, dan kisi kristal produk. Lalu ada skema dari pengolahan margarin dari awal sampai terbentuknya margarin. Untuk grafik yang ketiga, ada hasil penetrasi, konsistensi dari margarin yang berasal dari bahan minyak sawit yang diproses pada suhu emulsi yang berbeda. Selanjutnya ada grafik dari hasil penetrasi konsistensi margarin dari kelapa sawit yang diproses pada suhu 3 tabung yang lebih dingin dan disimpan pada suhu 28 derajat Celcius. Kemudian ada tabel dari penelitian kali ini. Tabel 1 itu ada kecenderungan polimorfik kristal, minyak terpilih, dan lemak. Tabel 2 ada kontribusi nomor karbon TAG terhadap pembentukan beta dan kristal di margarin. Tabel 3 ada polimorf kristal yang disumbangkan oleh mayoritas dalam minyak sawit. Tabel 4 minyak dan lemak terpilih yang dikategorikan berdasarkan SMP-nya. Dan tabel kelima yaitu transformasi polimorfik margarin minyak sawit yang dilakukan pada suhu emulsi yang berbeda selama penyimpanan pada suhu 28 derajat Celcius. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pemilihan minyak dan lemak serta kondisi pemrosesan seperti suhu dan laju aliran produk harus dilakukan dengan hati-hati dalam pengolahan margarin nabati karena dalam pengolahannya membutuhkan proses yang teliti. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.